Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnita Ruhiling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, perlu kita garis bawahi di sini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kelarutan itu sendiri dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta apa-apa saja contoh kelarutan yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kelarutan sendiri atau yang biasa disebut dengan sublimation adalah suatu zat dalam suatu pelarut yang menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Dan satuan kelarutan ini biasanya disimbolkan dengan gram atau mol. Oke, di sini lanjut kita akan masuk pada apa-apa saja yang mempengaruhi kelarutan. Nah, besarnya kelarutan suatu zat itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama itu jenis pelarut. Nah, jenis pelarut ini kita harus melihat apabila dia senyawa polar atau mempunyai kutub muatan, maka itu akan mudah larut dalam senyawa polar, misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam yang merupakan senyawa polar. Kemudian yang kedua yaitu senyawa nonpolar. Nah, di senyawa nonpolar ini akan mudah larut dalam senyawa nonpolar juga, misalnya lemak muda larut dalam minyak. Dan senyawa nonpolar ini pada umumnya tidak larut dalam senyawa polar, seperti NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Oke, selanjutnya di sini ada suhu. Nah, suhu di sini di mana kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat ini menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil kali kelarutan atau yang biasa disingkat dengan KSP, di mana senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel dasar pembentuknya yang berupa ion positif ataupun ion negatif. Bila ke dalam larutan jenuh suatu senyawa ion ditambahkan kristal, maka senyawa ion itu tidak akan larut atau akan membentuk endapan. Di mana ini bisa kita gambarkan jika garam AX(BY) dilarutkan dalam air, maka hasil kali kelarutan atau KSP garam ini bisa didefinisikan sebagai AX(BY) dalam kurung zat padat menghasilkan XA pangkat Y plus ditambah YB pangkat X. Dan KSP-nya bisa kita tuliskan sebagai berikut. KSP itu sama dengan konsentrasi dari A pangkat Y plus di pangkat X dikali dengan B pangkat X min dipangkat dengan Y. Contohnya Ag2SO4. Nah, Ag2SO4 ini jika kita reaksikan maka akan menghasilkan 2Ag plus ditambah SO4 min 2. Dan rumusnya bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu KSP sama dengan konsentrasi dari Ag plus pangkat 2 dikali dengan konsentrasi SO4 pangkat 2 minus. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada hubungan antara kelarutan dan KSP. Pada larutan jenuh, senyawa ion AX(BY), konsentrasi zat di dalam larutan sama dengan harga kelarutan dalam satuan mol liter min 1, di mana senyawa AX(BY) yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangan. Bisa kita lihat pada reaksinya di mana AX(BY) dalam kurung zat padat menghasilkan XA pangkat Y plus ditambah BX pangkat, maka kita bisa tulis ditambah YB pangkat X min. Konsentrasi AY bisa kita tuliskan X dikali konsentrasi. Dan di sini apabila
Jika harga kelarutan dari senyawa AXBY konsentrasi dari S molar, maka di dalam reaksi keseimbangan tersebut, konsentrasi ion-ion dan ion-ion itu bisa kita tuliskan sebagai berikut, di mana AXBY menghasilkan XA pangkat Y plus ditambah YB pangkat X min. Sama seperti tadi, kita tuliskan KSP-nya sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi BX min pangkat Y. Sehingga kita bisa menghasilkan atau memperoleh hasil kali kelarutannya, di mana KSP dari AXBY sama dengan konsentrasi dari A pangkat Y plus pangkat X dikali konsentrasi BX pangkat Y, atau sama dengan XS pangkat X dikali YS pangkat Y. Dan hasil akhir yang diperoleh yaitu X pangkat X dikali dengan Y pangkat Y dipangkatkan dengan X ditambah Y. Konsentrasi BX min pangkat Y. Dan sekarang kita akan masuk pada contohnya, di mana jika diketahui kelarutan garam perak sulfat dalam air murni adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 molar, maka tentukanlah hasil kali kelarutan garam tersebut. Pertama-tama kita harus menuliskan reaksinya terlebih dahulu. Ag2SO4 menghasilkan 2Ag plus ditambah SO4 minus 2, di mana diketahui perak sulfat dalam air murni itu adalah 1,5 dikali 10 pangkat 5 molar. Jadi bisa kita tuliskan KSP-nya, konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi SO4 pangkat minus 2 itu sama dengan substitusi nilainya masuk. 2Ag plus itu nilainya 3 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 2, karena di sini ada koefisiennya 2. Kemudian dikali dengan nilai dari SO4 minus 2, yaitu 1,5 dikali 10 pangkat minus 5. Dan hasil yang diperoleh yaitu 1,35 kali 10 pangkat 14. Seperti itu.